Sungguh menarik di negeri tercinta ini. Sejarah kita sudah mencatat bahwa ada sebuah candi besar yang bernama Borobudur. Ini dalam sejarah diceritakan bahwa Borobudur ini dibangun zaman Wangsa Sailendra. Kerajaan besar pada waktu itu, kerajaan Mataram kuno, sehingga dia berhasil mendirikan sebuah candi yang sungguh sangat luar biasa, sehingga candi ini masuk dalam 7 keajaiban dunia. Memang orang harus takjub melihat candi yang demikian besar, apalagi dibangun pada abad 8 dan 9 Masehi, sekian ratus tahun yang lalu, ketika kemajuan mekanik, kemajuan teknik belum seperti sekarang ini, tapi ada sebuah bangunan yang dahsyatnya luar biasa yang bernama Borobudur. Ini sebuah keunggulan anak manusia yang ada di Nusantara, dan dia dibangun pada kerajaan yang waktu itu kerajaan yang menganut dengan agama Buddha. Di sisi lain, di tempat yang tidak terlalu jauh, ada candi besar yang bernama Candi Prambanan. Ini juga dibangun oleh kerajaan besar yang pada waktu itu mayoritas masyarakatnya memeluk agama Hindu. Kemudian, dalam konteks agama Hindu ini juga, di yang sekarang masuk wilayah Trowulan, Mojokerto, ada sebuah kerajaan besar yang bernama Majapahit. Ini kerajaan agung yang wilayahnya tidak saja seluas wilayah Republik tercinta ini sekarang ini, tapi luasnya melebihi wilayah Indonesia. Sangat begitu luas, bahkan saya pernah ke Thailand, ternyata masyarakat Thailand cukup mengenal Majapahit, dan ini adalah kerajaan besar yang sampai gaungnya ke negeri-negeri yang ada di luar Indonesia. Ini pada waktu kerajaannya dengan mayoritas beragama Hindu. Kalau Borobudur ketika kerajaan itu beragama Buddha. Jadi ketika menjadi Buddha ada sebuah hasil kebudayaan yang sungguh sangat luar biasa, dan berarti agama Buddha telah memberikan saham untuk membangun Republik tercinta ini. Ketika agama Hindu juga demikian, memberikan saham yang dahsyat luar biasa, ada kerajaan besar yang bernama Majapahit. Dan bahkan kalau kita melihat Sriwijaya juga merupakan kerajaan besar, dan mereka kerajaan itu adalah kerajaan yang ditata menurut agama Buddha. Sehingga menjadi Buddha juga luar biasa Indonesia ini, menjadi Hindu juga luar biasa, dan ketika Islam masuk ke Nusantara, maka hampir sebagian sultan-sultan yang ada di Nusantara ditata secara Islam. Bahkan bagaimana menata negara, menata pemerintahan, kemudian memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya, itu ditata secara Islam. Maka kesultanan-kesultanan hampir semuanya berdiri di Nusantara dan ditata secara Islam. Kemudian ketika Kristen Katolik masuk, juga mengajari masyarakat kita mungkin barangkali di Indonesia Timur yang tadinya tidak bisa bercocok tanam dengan baik, diajari oleh para pastor, para pendeta, sehingga dia bisa memberikan nilai tambah dalam hal ekonomi. Yang tadinya tidak mengenal pendidikan formal, didirikan sekolahan-sekolahan, seminari, sehingga dia hidupnya semakin baik. Dan ketika ada masyarakat Cina yang beragama Konghucu, dan ini menjadi agama ke-6 di Indonesia, masyarakat mempertemukan tradisi-tradisi Cina dengan tradisi Indonesia. Sehingga kalau kita makan tahu, kita akan ingat bahwa ini adalah sebuah akulturasi antara Indonesia dengan Cina. Kalau kita makan bakso juga demikian, bahkan geliat ekonomi juga didorong oleh masyarakat Cina yang notabene beragama Konghucu. Maka semua agama memiliki saham untuk membesarkan Republik tercinta ini, baik Konghucu, Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik memiliki saham besar terhadap kemajuan negeri ini. Maka ada sebuah ikrar bersama bahwa kehadiran agama itu tidak ada yang menjadikan kita semakin tidak rukun, semakin kita tidak bersatu, dan semakin kita tidak maju. Dengan agama itu semua memberikan nilai tambah, dan dengan agama itu kita semakin bermarwah. Maka yakinlah tidak ada agama itu yang mengajak kita untuk bertikai antar sesama. Hingga aneka agama itu menjadikan
variasi laksana taman yang sangat indah, aneka warna tapi cukup indah untuk dipandang. Demikian, terima kasih. Jayalah Indonesia dan jangan bosan-bosan untuk mencintai Indonesia. Terima kasih.